Kalau BMHP-nya lebih dari 5 juta? Itu namanya risikonya rumah sakit. Oh, Di begitu. billingnya, di penggunaan billing sistemnya itu meningkat misalkan ya. Jatahnya klaimnya 5 juta menjadi 6 juta. Ya itu kerugiannya rumah sakit. Tapi tidak masalah ya Pak ya, kan kita melayani. Masalah sebenarnya kalau ini 5 juta. bertumpuk-tumpuk. Karena 5 itu juta. hanya satu pasien. Nah, kalau beberapa pasien, Masa ada penggunaan lip itu. Lip itu di lip sini, di... lip ada di poli, ada Oh, di, yang di poli. itu dihitung, satu kali naik dari Penggunaan lantai listriknya. 1, ya listriknya. Lantai 1 sampai 3 itu 50.000, satu kali ngangkat. Satu kali mengangkat tuh ya, Ngangkat karena itu. bolak-balik. Nah itu kalau dibuat mainan, saya pernah sering buat anak-anak dibuat mainan naik tuh. 50 kali berapa? 50, 50, 50. Tidak efektif. Kalau masih 40 ya naik tangga. Kalau sudah 60, Nah, jadi ini termasuk 50 ke pegawainya. atas, Pegawainya ini yang masih sehat-sehat juga disarankan lewat tangga, lewat jangan lewat tangga. lift Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Samrabu, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali dengan saya Mega Wulandari dalam program acara Hai Samrabu, Head Issue Samrabu. Program kesayangan kita semua, program kebanggaan RSUD Samrabu Bangkalan. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai SPI, Satuan Pengawas Internal yang ada di UEBK RSUD Samrabu Bangkalan. Untuk membahas SPI ini, tentu saja tim kami sudah mendatangkan narasumber langsung. Beliau yang bekerja di bagian SPI. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Taufikur Rahman SKPS. Selamat datang Pak. Terima kasih. Kabarnya Pak Taufik gimana hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat baik. walafiat. Pak Taufik ini sebenarnya basicnya seorang perawat ya Pak ya. Perawat, betul. Pak Taufik ini seorang perawat dan beliau sudah lama berada di RSUD Samrabu Bangkalan. Kira-kira tahun berapa Pak Taufik mulai bergabung dengan RSUD? Mulai bergabung tahun 87. Tahun 87 berarti rumah sakit belum sebesar ini, belum semegah ini, masih di sini Pak ya tahun 87. Rumah sakitnya. Rumah sakit tetap lokasi di sini, cuma bangunannya dulu ini kan kayak camp Belanda gitu dulu. Jadi berkembang sampai sekarang ini yang paling bagus 87. menurut saya. 87 berarti sudah berapa lama ya? Saya lahir 84. Ya. 87. 87 Hampir saya dapat 30 tahun ya, 30 tahun lebih bergabung dengan RSUD Samrabu Bangkalan dan beliau ini sekarang menjabat sebagai Ketua SPI. Ketua SPI mulai tahun 2022. 2022. Ya. Sahabat Samrabu, saya perkenalkan juga bahwasanya Pak Taufik ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Instalasi Bedah Sentral. Betul. Kepala IBS tahun berapa itu Pak? Bedah Sentral sekitar tahun 94. Bedah Sentral sampai tahun 2004. Kemudian saya diberi tugas sebagai ketua komite perawatan selama 8 tahun. Kemudian sama Dr. Farhad diberi tugas lagi menjadi SPI. Sekarang di sampai SPI. Sekarang. Sahabat Samrabu, perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam suatu instansi pemerintah, bagaimana instansi tersebut beroperasi dengan baik, mencapai kemajuan yang berkelanjutan, maka di sini diperlukan peran SPI, Satuan Pengawas Internal. Pak Taufik, kita langsung ke intinya saja Pak Taufik kita langsung ke pertanyaannya. Jadi karena memang penikmat podcast ini kan masyarakat luas. Jadi kita beberapa bulan sekali ini sering menampilkan podcast isu-isu kesehatan terkini terkait pelayanan, bahkan termasuk pengelolaan manajemen juga ini. Karena ini kita sudah berbicara tentang SPI ya. Jadi
kita mengenalkan ini kepada masyarakat luas gitu ya. Ya, Eh, kita langsung saja Pak Taufik. SPI ini sebenarnya definisinya apa Pak Taufik? Dan awal mulanya ber-SPI ini kenapa harus ada SPI Pak Taufik? Mohon dijelaskan ya. ya baiklah para pemirsa semuanya. Jadi akan kami jelaskan, SPI ini adalah singkatan dari Satuan Pengawas Internal. Nah, jadi kalau setiap institusi yang sudah menjadi badan layanan umum harus mempunyai SPI sebagai pengawas internalnya. Badan Layanan Umum BLUD. BLUD. Ya, termasuk Rumah Sakit Sarifah Mbak Mira Tubuh ini sudah BLUD. Sudah BLUD. Harus ada SPI-nya. Karena SPI ini adalah unit yang dibentuk oleh direktur dan berdasarkan hukum tentang peraturan Menteri Keuangan tahun 2007 itu wajib adanya dibentuknya SPI. Ya. Jadi SPI ini unit yang independen, kerjanya sangat independen sekali, tidak bisa diintervensi dari siapapun, dan yang memberi tugas langsung itu adalah direktur. Jadi bertanggung jawab langsung terhadap direktur. Laporan kita menemukan sesuatu, segala sesuatu yang baik dan yang kurang baik, kita laporkan kepada direktur. Semuanya itu Pak yang menyangkut pelayanan, pengelolaan. Ya, jadi SPI itu fungsinya satu, itu membuat manajemen risiko. Sekarang ini di Rumah Sakit Bangkalan, unit-unit sudah kita wajibkan untuk membuat manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu bisa mengenai barang, bisa mengenai sumber daya, bisa mengenai finansialnya. Jadi kita misalkan akan membeli sesuatu alat medis, itu kita harus digali dulu bagaimana ini untuk keperluan pasien apa sudah mendesak apa belum. Kemudian ini kepentingannya, untung dan ruginya itu harus kita amati dulu, kita evaluasi. Kalau banyak untungnya ya kita beli, kalau banyak ruginya nggak usah gitu. Nah, kemudian itu yang manajemen risiko. Yang kedua adalah kita mengevaluasi dan mengaudit tentang laporan-laporan keuangan. Laporan keuangan yang ada di RSUD ini kita SPI juga mengaudit. Nah, setiap kegiatan kita ada perintah dari direktur. Yang kemudian kita juga mengaudit, mengevaluasi tentang pelayanan, administrasi pelayanan di ruangan-ruangan yang bersentuhan langsung kepada pasien. Kemudian juga mengaudit atau mengevaluasi mengenai tentang administrasi umum dan kepegawaian. Pegawai kita itu harus kita amati, misalkan ada kan pegawai di sini rumah sakit itu ada 24 profesi yang bergabung, yang bekerja, yang menjadi masyarakat di rumah sakit ini. Contohnya profesi dokter, jadi perawat, kemudian bidan, analis, farmasi, nutrisionis, sampai lingkungan masuk di sini. Jadi ada 24 kira-kira. 24 profesi yang masuk ini. Termasuk saya juga mengaudit keamanan, cara berparkir, kemudian cara penanganan keamanan satpam, bagaimana jaganya, kebersihannya juga. Itu mengenai yang umum. Kemudian mengenai pelayanan, bagaimana perawat, dokter, profesi yang bersentuhan langsung pemberi pelayanan pada pasien itu harus mempunyai STR yang masih berlaku. Ini SPI juga yang mengaudit? SPI juga yang mengaudit. Surat tanda registrasi. Yang itu diimplementasikan dengan diberi kewenangan klinis namanya. Ya. Nah, kewenangan klinis itu siapa yang memberikan? Adalah yang setiap misalkan komite medik
khusus untuk dokter. Kemudian komite keperawatan khusus untuk perawat, komite nakes lain itu kepada para nutrisionis, farmasi. Tuh. Harus ada kewenangan klinisnya. Jadi tidak cukup hanya STR yang berlaku. STR itu SIM-nya. STR itu SIM-nya yang legal. Sedangkan kewenangan klinis itu kamu bekerja harus sesuai dengan kewenanganmu. Misalkan dokter A diberi kewenangan klinis mengoperasi jenis operasi hernia, kemudian lipum, ini. Lah itu dirinci dalam kewenangan klinis. Setiap profesi yang tidak mempunyai kewenangan klinis atau sudah kadaluarsa kewenangan klinisnya harus diaudit lagi. Nah, mulai dari STR kan 5 tahunan. Sekarang yang terbaru ini STR-nya sudah seumur hidup. Seumur hidup STR-nya aja. STR-nya aja. Kewenangan klinisnya. Tapi perlu ada ujian untuk kewenangan klinis. Kewenangan klinis. Itu di profesi masing-masing. Itu saya yang akan SPI yang akan kewenangan klinis ini sudah sesuai belum? Dokter A dulunya terampil, kemudian kena ada keterbatasan fisik karena kecelakaan. Kewenangan klinisnya otomatis kan berkurang. Atau dokter A mempunyai sertifikat operasi yang lebih canggih. Dia pernah kursus kemana, sudah pelatihan di mana-mana, otomatis kewenangan klinisnya ditambah. Nah, itu harus kewenangan klinis. Jadi dokter profesi lain bekerja itu sesuai dengan kewenangan klinisnya. Itu mengatur agar tidak terjadi sentuhan atau benturan antara dokter satu dengan dokter lainnya. Manajemen risiko tadi. Manajemen risiko juga, betul. Ya. Oh, berarti yang diaudit, yang dievaluasi ini saya pikir hanya di manajemen aja, berarti semuanya ya, mulai dari manajemen, administrasi, pelayanan, semuanya itu menjadi tanggung jawab SPI gitu ya. Termasuk laporan keuangan. Termasuk laporan keuangan. Laporan keuangan kita biasanya laporan keuangan itu pendampingan. Pendampingan, laporan keuangan untuk bulanan yang betul begini. Kemudian laporan racanya begini. Nah, kita sharing aja. Yang terakhir adalah ini agak ada inovasi dari SPI. Kita menerima konsultasi. Bila ada sesuatu di unit-unit, kita menerima 24 jam. Konsultasi langsung. Misalkan terjadi crowded, misalkan kayak kemarin COVID itu. Banyak kan masyarakat yang komplain segala macam, akhirnya kepala unitnya bingung. Konsultasi ke SPI. Bagaimana caranya ini menyelesaikan masalah ini? Menyelesaikan masalah penyakitnya, menyelesaikan masalah keluarganya yang protes segala macam. Nah, itu kita mendampingi. Itu kira-kira begitu. Jadi kita selalu ini yang inovasi yang ini adalah inovasi konsultasi. Termasuk dengan para bagian keuangan, silakan juga mau konsultasi. Karena kita di SPI ini ada auditor. Ada 3 auditor. Auditor keuangan dan administrasi umum, kepegawaian, auditor pelayanan. Jadi 3 auditor ini boleh kita mengadakan konsultasi dadakan selama 24 jam saya membuka diri. Per telepon boleh, ketemu langsung juga boleh. Dan saya sering keliling malam-malam buka, jadi kadang-kadang melihat, kadang saya wawancara. Supervisi malam-malam. Saya bukan supervisi. Ya cuma keliling aja. Saya lihat-lihat, main-main. Kalau supervisi kan sudah ada ya. Ada. Supervisinya. Kita sudah ada supervisi, sudah terjadwal. Nah, supervisi itu ada 2 itu kemarin. Ada supervisi pelayanan, ada supervisi mengenai peralatan. Nah, peralatan apa ini? Misalkan sarananya kurang baik, AC-nya nggak bagus, supervisi. Ya, kemudian yang pelayanan khusus perawat dan dokter, pelayanannya nggak bagus, juga supervisi. Nah, satu lagi SPO. SPI itu juga harus saya mengevaluasi tentang
Masih pantas nggak SPO yang kita buat? Masih efektif Evaluasi nggak tentang pembuatan SPO gitu ya, SPO? Pak ya. Bukan pembuatan, apa namanya, mengevaluasi. Bukan SPO membuat baru ya, bukan membuat baru, tapi mengevaluasi yang sudah ada. mengevaluasi yang sudah ada. Masih efektif, Oh iya. masih masih berfungsi apa enggak. Dan ketaatan menjalankan SPO. Petugasnya harus taat karena kita SPO itu adalah menjadi dasar hukum awal bagi kita memberi pelayanan. Itu harus berdasarkan SPO. Kalau kita sudah menyimpang SPO, nah itu nanti kalau terjadi tuntutan hukum, ya itu yang agak sulit. Tapi kalau kita sudah berdasarkan ketaatan SPO-nya, kita aman-aman saja, begitu. Ada lagi satu lagi, kita memilih profesi terbaik, dokter terbaik, perawat terbaik, kemudian manajemen terbaik. Kita sudah mulai tahun 2022 ya. Oh iya. Ya. Berarti rumah sakit ini selain kalau salah kan otomatis ya kita dapat punishment. Berarti Iya. bagi yang kreatif, bagi Kreatif, yang kerjanya pintar, yang bagus, layak, kerjanya bagus juga mendapatkan reward. Berarti reward, sudah ya, seimbang ya Pak seimbang. ya. Berarti. Dan ini SPI ikut andil Pak ya dalam memilih karyawan yang terbaik, mana yang bagus, yang mana itu ikut andil berarti. Bukan Atau ikut hanya andil timnya? aja, tapi kita punya wewenang penuh dari direktur untuk penilaiannya kita Tahu begitu independen. saya ini dekat-dekat terus nih biar Oh, jadi. udah bisa. Oh, nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Saya punya checklistnya. Oh, untuk kepala ruang checklistnya ini. Untuk manajemen checklistnya Jangan-jangan karena basicnya Pak Taufik dari perawat nih, nanti yang terbaik semuanya dari perawat. Oh, enggak. Jadi ada dokter terbaik satu. Objektif, saya objektif sekali. Bukan perawat yang cantik, jadi enggak. Justru perawat yang rajin, yang ramah, yang bekerja sesuai dengan SPO itu yang loyalitas. Loyalitas, betul. Loyalitas tiada batas. Ah, itu. Wah, banyak ternyata Pak ya. Saya pikir tugas SPI ini hanya memantau di manajemen aja, ternyata menyangkut keseluruhan. Bahkan sampai SPO juga ya, termasuk mengurangi bukan mengurangi ya, mungkin untuk manajemen resiko juga ya. Manajemen resiko. Ya. Terus sekarang ini Pak, saking banyaknya tugas, kan banyak nih tugasnya. Saya ingin tahu struktur organisasinya Pak. Di SPI itu ya, kan Bapak ini sebagai ketua. Ya. Terus setelah itu di bawahnya Pak Taufik ada sekretaris, terusnya ketua, sekretaris, kemudian auditor. Auditor ada 3. Auditor yang Bapak sebutkan tadi saya sebutkan tadi. Saya masih menjadi auditor keuangan. Merangkap. Ketua SPI merangkap menjadi auditor keuangan. Keuangan, manajemen dan keuangan. Ada 3 Pak? Apa tadi Pak? Manajemen, auditor keuangan, kemudian administrasi pelayanan, administrasi SDM. Jadi seperti yang Pak Taufik sebutkan tadi tentang struktur organisasi, pegawainya ada berapa sih Pak sebenarnya? Pegawai keseluruhan dari semua proses 1050 sekian. 50 berapa? 53 atau 7? Pegawai RSUD itu. Ya. Maksud saya ini pegawai dari SPI. Oh. Dari SPI-nya ada berapa orang nih semuanya? Pak? Alhamdulillah kita punya 3 personil. 3 personil? Ya. Wow. Jadi saya masih merangkap tadi itu. Iya. 3 personil. Ini sudah ikut pelatihan semua ya Pak? Alhamdulillah. Ya? Jadi kita di pelatihan itu ada level-level. Level 1, 2, 3. Kalau bagian keuangan tuh levelnya sampai 3. Itu yang tertinggi level 3. Level 3, tapi yang mendidik bagian Menteri Keuangan. Oh. Iya. Yang memberi materinya. Iya. Pak Taufik. Ya. Untuk pencapaiannya nih Pak Taufik, pencapaian program kerjanya nih di tahun 2023 ya mungkin ya, kalau 2024 kan masih belum. Apa saja nih Pak Taufik pencapaiannya selama ini? Pencapaiannya kita jadi satu sesuai dengan struktur tadi, manajemen risiko, hampir semua alat sudah kita adakan evaluasi manajemen risiko di setiap unit.
Alat itu kan ada alat kedokteran, ada alat rumah tangga kalau di sakit. Termasuk alat kedokteran itu kalibrasinya saya juga harus mengevaluasi. Kalibrasi, maintenance kalibrasi tiap 3 bulan, tiap 6 bulan harus dilaksanakan. Inventaris, fungsinya harus dilaksanakan semua. Manajemen risikonya di situ. Itu mengenai manajemen risiko. Kemudian saya juga programnya Pak Direktur ini adalah mencanangkan efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien itu saya masuk unit-unit, terutama penggunaan BMHP. Bahan medis habis pakai. Bahan medis pakai ini memang menjadi alat yang kebutuhan yang terbesar. Obat-obatan, alat kasal, betadin, kemudian alat kedokteran itu menjadi paling terbesar. BMHP, termasuk obat-obatannya. Ini menghemat tetapi tidak mengurangi pelayanan kan? Nah, jadi dengan adanya program BPJS, UHC, ini kan semuanya klaim-klaiman. BPJS tidak semuanya di cover kan? Misalkan di rumah sakit habis 8 juta di cover, dibayar 8 juta, enggak. Tapi pemerintah sudah memberi patokan terhadap diagnosenya. Diagnosenya misalkan hernia. Nah, kemudian klaim-klaimannya 5 juta, ya enggak boleh lebih dari 5 juta ini. Nah, mengerti maksud saya? Ya. Kalau BMHP-nya lebih dari 5 juta? Itu namanya risikonya rumah sakit. Di billingnya, di penggunaan billing sistemnya itu meningkat misalkan ya. Jatahnya klaimnya 5 juta menjadi 6 juta. Ya itu kerugiannya rumah sakit. Tapi tidak masalah ya Pak ya, kan kita melayani. Masalah sebenarnya kalau ini bertumpuk-tumpuk. Karena itu hanya satu pasien. Nah, kalau beberapa pasien, harus masalah. Itu makanya adanya SPI ini harus Pak Direktur sudah betul, efektif dan efisien. Penggunaan ini kita tidak boleh boros, tidak boleh terlalu mengirit. Oh benar, tidak boleh boros, pas, tidak gitu boleh loh. terlalu pelit gitu ya, Itu sehingga dia. mengganggu pelayanan gitu ya. Jadi pas sesuai gitu ya. Pas gitu. Ngomong-ngomong nih Pak, saya penasaran lagi nih. Kantornya di sebelah mana Pak? Waduh. Saya kan sering wirawiri lantai 3, lantai 4, tapi saya tidak ketemu nih kantornya. Gini, kantornya itu sebenarnya saya termasuk saya kan enggak, SPI itu kan enggak mau diintervensi, jadi kita agak menjauh dari keramaian. Berarti gedungnya berdiri sendiri gitu berdiri sendiri dan di area sendiri. Jadi ada sebelah timur ya kan, timur rumah sakit. Timur rumah sakit ya Pak ya kantornya. Oh, jadi nanti kapan-kapan saya kasih Sherlock deh. Ya. Oh, saya berpikir gini, ini di mana ya SPI? Saya kan bolak-balik, saya ke lantai 4, lantai 3. Memang saya di sebelah gedung Pak ya. Saya tidak harus menampakkan diri. Tidak harus menampakkan diri. Harus independen. Independen karena nanti takut saya supaya tidak mudah dipengaruhi. Itu dia. Jadi saya pengen nih ke saya itu hanya konsultasi saja, tidak membawa sesuatu yang lain. Tidak membawa kepentingan. Wah, berarti saya tidak bisa ini, Pak. Ini jadiin dong saya karyawan terbaik gitu, nggak bisa, Pak. Waduh, ya itu harus objektif karena saya bertanggung jawab pada direktur dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Terbaik ini kan untuk 1 tahun. Nanti kalau ternyata dalam tengah-tengah dinilai orang jelek, ternyata kok tidak bagus. Tidak bagus, saya yang dikomplain. Berarti ada sesuatu. Terlebih lagi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan itu. Pada Tuhan itulah. Ya. Ada lagi BMHP, BMHP itu saya efisiennya penggunaan di farmasi. Terus harus ada efisien dan efektif. Kemudian di laborat. Di farmasi itu belanja obat-obatan dengan penggunaan obat-obatan yang digunakan sehari-hari harus tidak boleh belanja satu ini harus digunakan karena kan ada expirednya. Jangan-jangan
beli belanja Tidak satu, berlebihan. tidak berlebihan tapi pas tadi itu. Nah itu. Kemudian di lab itu kan banyak reagen ya. Reagen itu apa? Reagen itu apa namanya ya? Cairan-cairan yang untuk memeriksa itu loh. Ya, Itu juga harus efisien. reagen untuk pemeriksaan. Nah, Ya. BPJS kalau tidak efisien, efektif, insya Allah rumah sakit bangkrut. Insya Allah. Makanya harus benar-benar dikelola. Benar-benar ya, dikelola ya. dengan baik. Ini direktur ini sangat detail sekali tentang efisien. Bisa menyembuhkan masyarakat, pelayanan bagus, tidak kecewa, tapi rumah sakit tidak rugi. Tidak rugi dan tidak boros. Tidak boros. Karena rumah sakit, Pak Direktur, apa ya, kalau Jawanya ngingoni apa? Mengayomi. Mengayomi masyarakat pegawai yang ada di sini. 1.000 lebih loh, 1.050 sekian karyawannya. Kalau tidak efektif, dan efisien. Dan lagi saya pernah ya penggunaan lift itu. Lift itu di sini lift ada di Poli, ada di Poli. Itu dihitung satu kali naik dari lantai 1, ya listriknya. Lantai 1 lantai 3 itu 50.000 satu kali ngangkat. Satu kali mengangkat ya, kalau bolak-balik. Nah itu kalau dibuat mainan, saya pernah sering buat anak-anak dibuat mainan naik tuh 50 kali berapa? 50. Tidak efektif. Termasuk di ruangan juga. Berarti perlu dijaga sama security, Pak. Itu dia. Nanti kita diberi jaga, diberi penjaga. Sebenarnya lift itu hanya khusus untuk pasien dan petugas. Bagi yang apa itu? Pembesuk itu. Ya kan disediakan tangga. Apalagi yang masih muda, seperti saya masih muda, harus lewat tangga, gitu loh. Yang nggak kuat. Seperti Pak Taufik yang berjiwa muda. Nah, itu dia. Yang nggak kuat, baru lewat lift, gitu ya. Itu baru lift aja, kan orang nggak pernah berpikir, loh. Berapa yang dihitung listriknya itu. Ya, benar-benar. Jadi, sahabat Samrabu ya, saya kembali ke sahabat semua nih, Pak. Jadi ini juga bahan edukasi. Jadi bagi sahabat Samrabu yang berkunjung ke RSUD, sebaiknya untuk keluarga pasien, para pengunjung yang masih sehat, masih muda, disarankan lewat tangga. Nah, karena memang jauh lebih sehat juga. Lift, sedangkan lift kita ini mungkin untuk keluarga pasien yang penyandang disabilitas ya. Betul. Ya. Dan tentunya untuk pasien itu sendiri. Seperti di ruang Asoka lewat inap interna itu kan akses satu-satunya itu kan hanya lewat lift. Jadi kalau liftnya mati, wassalam. Kita dorong kan ada ramnya itu, tangga ram itu, Pak. Dan itu membutuhkan tenaga yang besar. Disitulah. Dan resiko juga, Pak. Resiko jatuh juga. Jadi memang lift ini perlu kita jaga ya, Pak ya. Selain dari biaya listriknya juga liftnya itu sendiri. Iya, penggunaan juga. Penggunaannya liftnya itu sendiri gitu ya. Harus naik tangga. Pegawainya yang obesitas, Pak. Kalau masih 40 ya naik tangga. Kalau sudah 60, 50 ke atas. Pegawainya ini yang masih sehat-sehat juga disarankan lewat tangga, jangan lewat lift, Pak ya. Jadi setelah ini nanti kita turun lewat tangga. Tangga, ya. Olahraga. Jadi Pak Taufik ya, ini saking banyaknya ini tugas dari SPI ini, jadi bertiga ini cukup ya Pak ya, tidak perlu menambah pegawai lagi nih ya. Kalau sesuai struktur sebenarnya kita harus berlima. Berlima, kita bertiga. Kemarin sudah ditawari saya sama Pak Direktur, saya masih mampu. Alhamdulillah masih tercover tugas-tugasnya. Alhamdulillah. Saya masih bisa merangkap dari ketua ke bagian merangkap administrasi dan keuangan. Auditor. Ketua merangkap menjadi auditor administrasi keuangan. Hebat. Berarti benar-benar ini contoh nih ketua SPI kita ini salah satu contoh pegawai yang loyalitas terhadap RSUD. Ya. Ini patut dicontoh ini Pak ya. Tapi jangan lupa Pak ya, saya nanti jadikan karyawan terbaik. Ya kalau nilainya bagus, saya nilai selama saya setahun, penilaian saya kan setahun. Dalam setahun menjadi terbaik untuk tahun depan. Tahun 2024 ini yang belum. Ya. Apa sudah ada kandidatnya Pak?
Saya sekarang ini sedang penilaian. Penilaian, Pak, ya. Penilaian. Saya harus baik-baik nih sama Pak Taufik nih. Nggak usah baik-baik, kerja aja yang baik. Kerja aja yang Iya. benar-benar Pak. Jangan membaik-baiki saya, tapi kerja aja yang baik itu sudah Kerja bagus. sesuai tupoksi. Dengan tupoksi, Ya, dengan disiplin, SPO. Pak, ya. Nah, itu aja. Betul. Nah, untuk sahabat Samrabu, masyarakat Bangkalan dan sekitarnya, untuk kedepannya sepertinya kita memang tidak perlu terlalu khawatir tentang bagaimana sistem operasional yang berada di rumah sakit kita ini, tentang pelayanannya seperti apa, karena semuanya otomatis akan terpantau secara sistematis oleh beliau yang di samping saya ini, Ya. oleh bagian SPI, Satuan Pengawas Internal UEBK RSUD Samrabu Bangkalan. Bangkalan. Jadi kita tidak perlu khawatir, sudah ada yang mengaudit, sudah ada yang mengevaluasi gitu ya Pak ya. Betul, betul. Oke. Sepertinya cukup sekian kita bincang-bincang kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik sudah berkenan hadir di sini, berbagi ilmu dengan kita, berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat kita di sana. Untuk sahabat Samrabu, kritik dan saran bisa langsung disampaikan di kolom komentar di YouTube, atau mungkin sahabat juga bisa langsung lewat medsos yang ada di RSUD Samrabu Bangkalan. Saya Mega Wulandari beserta seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.